Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas ya, moderator? Ya, alhamdulillah jelas Ustaz. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya melanjutkan kajian pada pagi hari ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya, dan ucapan mohon maaf sebesar-besarnya karena keterlambatan saya sendiri ya. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Majelis Taklim Saibul Kahfi ya, yang telah mengundang saya pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Terima kasih juga moderator ya, yang langsung foundernya yang jadi moderator. Terima kasih banget. Terus buat teman-teman semuanya juga terima kasih yang udah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah pengingat ya, semua pengingat, dan terutama menjadi keberkahan ilmu yang berkala untuk teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur sampai di bulan Ramadan ini. Bulan yang dimana di dalamnya itu ada malam yang lebih berharga ya, lebih berharga daripada 1000 bulan ya, lebih dari 1000 bulan. Nah, bulan yang seharusnya membuat hati kita itu lebih hidup, bukan malah lebih sibuk dengan hal-hal yang melalaikan. Salawat dan salam tak lupa pula kita junjungkan, kita curahkan kepada baginda kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umat-umatnya ya, yang berusaha mengikuti sunnahnya hingga akhir kiamat nanti. Teman-teman semuanya, jadi pagi ini kita bakalan bicara satu tema yang mungkin sederhana, tapi aslinya itu maknanya dalam banget. Menangis di malam ganjil lebih baik daripada menyesal seumur hidup. Nah, kalau kita jujur ya, hidup ini itu sering banget membuat kita sibuk dengan banyak hal. Ada yang mungkin sibuk kerja, ada yang mungkin sibuk bisnis, ada yang mungkin sibuk scrolling ya, ada yang mungkin sibuk mikirin masa depan, bahkan ada orang yang sibuk mikirin orang lain. Tapi ya, jarang banget kita itu benar-benar sibuk memikirkan satu hal penting, yaitu apa? Nasib kita di akhirat. Padahal ya, laki rizkukum ma'atu adun, dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin rezeki kita masing-masing. Tapi yang anehnya nih ya, kita itu lebih sering khawatir soal rezeki kita ketimbang soal dosa kita. Padahal ya, Rasulullah SAW itu sudah sering banget mengingatkan kita bahwasanya hidup kita itu di dunia ini cuma sebentar banget, ya kan? Kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abirun sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti musafir yang lewat. Bayangin nih, kalau kita lagi traveling, lagi jalan-jalan, kita nggak bakalan terlalu sibuk kayak buat mempercantik kamar hotel kita,
Karena apa? Karena kita tahu ya tempat yang kita kunjungin itu tuh ya cuma singgah doang sebentar. Nah, tapi anehnya ya, dalam kehidupan duniawi, kita tuh masih sering sibuk dengan menghias, ibarat kata menghias tempat singgah kita itu, ya dunia itu. Dan bahkan kita sampai lupa yang namanya mempersiapkan rumah kita yang abadi. Padahal, ya, nanti itu bakalan ada satu hari di mana manusia itu benar-benar yang namanya menyesal. Sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ya. Anzirhum yaumal hasrah. Berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Nah, hari penyesalan itu apa? Hari penyesalan itu adalah hari kiamat. Hari di mana manusia itu ingin kembali lagi ke dunia, tapi udah nggak bisa. Allah itu menggambarkan penyesalan itu dengan benar-benar sangat menyentuh. Rabbi irji'uni la'alli a'malu solihan. Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh. Tapi jawaban Allah itu sangat tegas. Enggak ada lagi kesempatan kedua. Makanya, para ulama kita ya, sering bilang tuh apa? Dunia itu adalah tempat menanam. Dan akhirat itu adalah tempat memanennya. Kalau kata Ibnu Qayyim nih, dalam kitabnya Fawaid, dunia itu adalah ladang bagi akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Nah, kalau di dunia kita nggak nanam apa-apa, nah di akhirat nanti ya kita nggak bakalan panen apa-apa juga, ya kan? Nah, teman-teman semuanya, di antara kesempatan terbesar yang Allah berikan untuk memperbaiki hidup kita tuh adalah di malam-malam terakhir bulan Ramadan, terutama di malam ganjil. Taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar ini bukan malam biasa, teman-teman. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu apa? Berapa? Sekitar 83 tahun. Artinya apa? Satu malam ibadah kita itu bisa lebih bernilai, lebih bernilai lagi daripada ibadah kita selama 83 tahun. Karena apa? Disinya khairum min alfi syahr. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, bayangkan kalau ada orang yang dapat malam itu dengan penuh yang namanya rasa keikhlasan, itu seperti seseorang yang benar-benar hidup puluhan tahun tapi dalam ketaatan. Nah, makanya nih, ulama-ulama kita dulu benar-benar khusyuk banget, benar-benar serius banget pada malam-malam ini, ya. Imam Malik rahimahullah, ya, pernah berkata juga bahwasanya ulama salaf itu mempersiapkan diri untuk Ramadan selama 6 bulan. Dan ketika 10 malam terakhir datang, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar menghidupkan malam-malam itu. Taunya dia dari mana? Taunya dari istrinya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata, "Idza kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu."
jika telah masuk 10 malam terakhir, Nabi itu mengencangkan pakaiannya, ya, sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarga-keluarganya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Malam-malam ini bukan malam-malam biasa. Ini adalah malam farming kita untuk pahala. Tapi sayangnya ya, di zaman yang sekarang ini sering banget terjadi hal yang sebaliknya. 10 malam terakhir justru menjadi waktu orang-orang sibuk belanja, orang-orang sibuk cari baju lebaran, sibuk nongkrong, ya, sibuk buka marketplace, ya kan, bahkan sibuk nonton sampai sahur. Padahal ya, mungkin bisa jadi ketika kalian sedang melakukan hal itu, ya, sedang melakukan hal itu, itulah waktu di mana Lailatul Qadar itu turun. Waktu di mana Allah itu sedang membukakan pintu-pintu langit. Waktu di mana Allah itu sedang menerima doa-doa kalian, sedang mengampuni dosa-dosa kalian, tapi kitanya malah sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kalau mungkin kalian sibuk dengan bekerja atau dengan menjaga rumah, ya kan, terus dengan hal-hal yang apapun itu nggak masalah. Tapi yang dipermasalahkan di hal ini adalah kegiatan-kegiatan yang benar-benar tidak ada faedahnya. Karena apa? Karena sayang sekali ketika malam itu turun, malam yang penuh dengan keberkahan itu turun, kita malah sibuk dengan hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan akhirat. Nah, Imam Hasan al-Basri juga pernah bilang, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Jika satu hari berlalu, maka sebagian dari dirimu itu telah pergi. Setiap malam yang berlalu sebenarnya adalah bagian hidup kita sendiri yang gak bakalan kembali lagi. Makanya orang-orang soleh terdahulu, ya, itu sangat menghargai yang namanya hari, bahkan waktu, ya. Nah, Rasulullah SAW bilang, ainani la tamassuhuma annar. Ada dua mata yang gak bakalan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama apa? Ainun bakat min khosyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisan di hadapan Allah bukan tanda kita itu lemah. Justru tanda hati kita itu masih hidup. Imam Ibnu Rajab mengatakan dalam Lataiful Ma'arif, ya, bahwa tangisan karena Allah adalah bukti bahwa hati kita itu masih memiliki yang namanya iman. Sebaliknya, hati yang keras, ya, itu jarang sekali menangis, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW itu pernah menangis, ya, dalam keadaan sholat malam, sampai dada beliau itu terdengar seperti suara panci yang mendidih. Nah, padahal beliau ini adalah manusia yang sudah dijamin masuk surga. Kata Sayyidah Aisyah, ya, bertanya kepada kenapa beliau masih beribadah sampai seperti itu. Terus Rasulullah jawab nih, afala akunu abdan syakuran. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Coba kita bandingkan dengan diri kita. Dosa kita banyak, sholat kita juga masih yang bolong-bolong, lisan kita juga masih kadang sering salah, mata kita yang masih sering melihat yang gak halal. Tapi tangisan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hampir nggak ada.
Padahal ya, mungkin dalam satu tangisan kita itu di malam ganjil bisa menjadi sebab Allah itu mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Satu tetes air mata kita yang takut karena Allah itu bisa memadamkan lautan api neraka. Itu kata siapa? Itu kata Ibnu Qayyim. Nah, ulama ya, bayangkan kalau di salah satu malam ganjil kita benar-benar sujud pada Allah, mengakui semua dosa-dosa kita, nangis kita minta ampunan. Nah, mungkin itu adalah malam di mana Allah mengubah takdir hidup kita. Kenapa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini itu adalah ayat harapan. Nggak peduli seberapa banyak dosa kita, pintu taubat itu selalu yang terbuka. Tapi ada satu masalah terbesar dalam hidup kita itu, bahwasanya manusia itu sering banget menunda yang namanya tobat. Kita sering berpikir, nanti aja deh berubah, nanti aja deh rajin untuk ibadahnya, nanti aja deh serius dalam agamanya. Padahal nggak ada yang tahu apakah kita masih bisa hidup, mungkin besok, atau pagi ini, atau mungkin setelah ini, atau mungkin di saat ini, ya bisa jadi kita itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya malam ganjil itu adalah ibaratnya sebuah kesempatan emas. Kalau kita bisa beribadah di malam itu, ya itu lebih baik daripada kita menyesal seumur hidup ketika semuanya sudah terlambat. Bayangkan nanti di hari kiamat ketika orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar melihat pahala mereka, dan kita menyadari bahwa malam itu dulunya kita habisin cuma untuk scroll HP yang gak jelas. Penyesalan itu gak bakalan bisa diulang, ya. Karena apa? Karena waktu itu terus berjalan. Kalau kita nggak ngisi dengan amal, waktu itu akan bakalan menjadi saksi kita untuk melawan kita nanti di hari akhir. Jadi teman-teman, malam ganjil itu bukan sekedar malam biasa, itu adalah malam perubahan takdir. Di malam itu juga malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat dan Jibril itu turun pada malam itu. Nah, malaikat turun membawa apa? Keberkahan. Doa-doa kita itu diangkat. Dosa-dosa kita itu dihapus. Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan doa yang sangat sederhana banget, tapi sangat dalam ketika kita mencari Lailatul Qadar. Nah, doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Doanya itu singkat. Bahkan teman-teman di sini pun itu hafal dengan doanya. Ya. Tapi apa teman-teman? Maknanya itu sangat besar. Karena yang paling kita butuhkan di akhirat itu bukan sekedar pahala, tapi apa? Ampunan Allah. Al-afwa. Al-afwa itu bukan hanya ditutup dosanya, tapi apa? Dihapus. Dihapus. Ibaratnya kalau kita nulis di papan tulis, itu tuh dihapus. Nah, jadi teman-teman, bayangkan kalau malam ini adalah Ramadan terakhir kita, ya. Bayangkan kalau ini adalah malam terakhir kita hidup, apakah kita akan tetap santai kayak sekarang, atau kita bakalan mungkin ibadah lebih rajin, mungkin lebih banyak lagi nangis di waktu malam,
Untuk apa? Untuk meminta ampun yang benar-benar kepada Allah, ya. Kenapa? Menangis karena takut kepada Allah bisa memadamkan lautan api neraka. Nah, jadi makanya jangan disia-siain malam ganjil ini, ya. Kalau malam itu nggak bisa melakukan banyak hal, minimal kalian lakukan 3 hal ini. Perbanyak istighfar, perbanyak doa, atau perbanyak sujud. Karena mungkin di salah satu dari ibadah kalian tadi yang kalian lakukan di malam ganjil itu bisa mengubah nasib kalian di akhirat. Nah, dan ingat satu hal lagi, lebih baik kita nangis satu malam karena Allah daripada nangis selamanya karena penyesalan kita nanti di akhirat. Jadi semoga Allah bisa mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Semoga Allah menjadikan malam-malam kita ini penuh dengan tangisan taubat yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal ketika semuanya telah terlambat. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan, ya, kajian kita pada pagi hari ini, sharing-sharing kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan semoga, ya, bisa menjadi pengingat juga buat teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurangnya, itu murni dari kesalahan saya mohon maaf. Kalau ada lebihnya itu dari Allah semuanya. Terima kasih. Allah alam suhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.